tamunya luar biasa hari ini ya. Sudah cantik, Masya Allah. pinter lagi ya. Saya pokoknya luar biasa hari ini. Nah, dimana kita juga perlu koordinasi dulu, perlu izin dulu. Kalau misalnya kita mau mobile ya ke sana, perlu mengumpulkan warga-warganya, orang-orangnya gitu kan. Nah, belum lagi kemarin kan sebelumnya juga terkendala dengan COVID ya, jadi kita masih belum bisa mengumpulkan orang banyak gitu, apalagi dalam satu ruangan. Itu sih Kak kalau sejauh ini. Ya, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur untuk berapa menit ke depan. Nah, nanti kita akan bicara tentang project respon. Apa itu respon? Nanti kita akan tahu bersama-sama karena di sebelah saya sudah hadir koordinator program untuk project respon. Ya, Mbak Bella, mungkin bisa kenalan sedikit, Mbak Bella, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Anggriani. Di sini saya juga berperan sebagai koordinator program respon, dan selain itu juga saya menjadi apoteker penanggung jawab di Klinik Ria Kencana PKBI. Ya, nah kalau bicara respon sendiri, mungkin bisa diceritakan dong secara singkat apa itu program respon, produk apa saja yang ada di dalam situ, kemudian timnya apa aja, silakan Mbak Bella. Ya. Mungkin untuk program respon sendiri itu adalah program di mana kita targetnya adalah kelompok-kelompok yang rentan. Contohnya itu kayak kelompok ODA, SGBV, yang waria, kemudian perempuan dan anak perempuan, anak laki-laki dan remaja, kemudian ada disabilitas gitu. Nah, di mana kelompok-kelompok tersebut yang mungkin kesulitan dalam menerima atau mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, jadi program respon ini sebagai jembatan agar kelompok-kelompok tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pada umumnya, seperti itu sih. Oh, jadi ini program yang luar biasa ya sebenarnya, di mana yang tidak tercover oleh layanan pada umumnya, tapi di sini respon akan melengkapi. Bukan bersaing tapi melengkapi ya di sini. Jadi yang nggak bisa jam-jamnya mungkin agak sorean, mungkin bisa langsung ke Klinik Ria Kencana PKBI Kalimantan Timur ya. Nah, mungkin siapa aja sih tim-timnya di respon nih? Biar kita tahu. Ya, kalau untuk tim respon sendiri, salah satunya saya sebagai koordinator program, kemudian ada teman-teman dari klinik, yaitu ada dokter dan perawat, itu nanti yang memberikan layanan kesehatannya juga. Kemudian juga ada teman-teman dari tim manajemen PKBI yang membantu dalam program, seperti itu sih Kak. Oke, tadi itu sudah tim programnya ya. Kemudian tadi kelompok sasaran sudah ya, di sini, di mana ada ODA, SGBV, ada remaja putri, remaja putra, dan ibu hamil ya. Nah, kita bicara alur pelayanannya deh. Gimana nih caranya biar masyarakat di luar sana bisa mengakses layanan yang tidak tercover di layanan umum biasanya? Ya, kalau untuk program respon sendiri ini, kelompok-kelompok ini kan memang pasti ada satu komunitas ya Kak ya, dimana dia nggak bisa menjangkau pelayanan kesehatan langsung. Jadi untuk pertama kalinya kita program respon, kita yang jemput bola, kita yang turun ke lapangan gitu. Jadi bisa jemput bola juga ya, bukan hanya menunggu ya? Iya betul, jadi kita yang terjun ke lapangan, kita membawa tim medis untuk memberikan layanan kesehatan dasar di sana. Teman-teman juga bisa konsultasi dengan dokter, jadi juga mendapatkan layanan kesehatan gitu. Iya, jadi ini sudah, ya kalau kita bilang sudah komprehensif ya. Jadi kalau dia perlu nanti konsultasi masalah medis ada dokternya. Kalau dia butuh perawatan langsung ada perawatnya. Kalau dampak psikologisnya gimana nih? Apakah ada tim psikolognya juga di sini? Tim psikolog kita juga ada menyediakan. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi ke psikolog secara psikologisnya ya bisa banget Kak. Jadi yang berkaitan dengan mental ada fasilitasinya juga, bukan hanya
kebutuhan medisnya saja, tapi Iya. nanti kan bicaranya ada mental di sini dan itu Iya. difasilitasi dengan teman-teman psikolog Iya, ya, dan betul. yang pastinya sudah kompeten sekali ya. Iya. Dokternya sudah berlisensi, psikolognya juga yang sudah expert, Betul. perawatnya juga yang ya sudah lumayan lah pokoknya. Iya. Dan ini mungkin Excellent. tambahan juga ya Kak ya, untuk yang perlu digarisbawahi, program respon ini sendiri terfokusnya itu mengenai kesehatan reproduksi seperti Kesehatan itu. reproduksi. Nah, ini menarik nih. Kesehatan reproduksi ini apa aja nih yang bisa Mbak Bella bagikan buat teman-teman di luar sana nih? Ya, kesehatan reproduksi itu sendiri mungkin salah satunya bisa kita sebutkan kanker serviks ya Kak Ya, ya. kanker Ibu-ibu. serviks. Kanker serviks, kemudian infeksi menular seksual. Nah, yang seperti itu kan kita perlu edukasi ya Ya. ke kelompok-kelompok tersebut, gimana sih pentingnya juga menjaga kesehatan organ reproduksi seperti itu Kak. Jadi kita dari dokter memberikan edukasi, kemudian setelah itu kita memberikan layanan kesehatan, konsultasi. Siapa tahu teman-teman kelompok-kelompok tersebut punya keluhan terkait dengan kesehatan reproduksinya, langsung bisa dikomunikasikan sama dokter. Oh ya, jadi ini lebih tepatnya mungkin dibicarakan ini preventifnya ya, Iya, pencegahan ya. pencegahannya. Pencegahan. Jadi yang mereka diberitahu tentang kesehatan reproduksi, diberitahu tentang infeksi menular seksual dan HIV dan segala macamnya, bagaimana nanti mereka bisa menghindari semua ini ya. Untuk dan ini bagus sekali sebenarnya program ini, bagaimana nanti masyarakat menjadi lebih aware dengan kesehatan mereka dan menjaga diri mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kalau boleh tahu alamat layanannya di mana nih? Oke. Biar teman-teman juga tahu nih nanti kalau perlu penanganan kemana gitu ya. Ya, kalau untuk layanan kita beralamat di Jalan Pembangunan atau sekarang nama barunya Jalan Lejen Suprapto Kak. Jalan Pembangunan area Forvo itu namanya Klinik Ria Kencana PKBI. Nah, di mana Klinik Ria Kencana PKBI ini juga bermitra sama Kimia Farma udah ya Kak ya. Jadi secara manajemen sudah dibangun sama Kimia Farma, memberikan layanan fasilitas kesehatan dokter umum dan dokter gigi. Jadi teman-teman yang mau konsultasi, berobat umum maupun BPJS bisa langsung datang ke klinik seperti Dan itu berbayarkah atau gratis? Ya, kalau umum kan pribadi bayar pribadi berbayar ya. Nah, di sini juga bisa melayani BPJS maupun asuransi. Jadi bisa ditanggung sama BPJS sama asuransinya seperti itu, Pak. Wah, ini luar biasa nih info-info. Jadi buat teman-teman di luar sana, sahabat PKBI dan selamat sahabat Klinik Ria Kencana yang ingin dapat penanganan kebutuhan medis dan psikologisnya, langsung saja ke Klinik Ria Kencana PKBI Kalimantan Timur di Jalan Lejen Suprapto nomor 1. Dan mungkin ada nomor-nomor yang bisa dihubungi mungkin? Boleh. Ya, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi bisa di nomor langsung, saya kebetulan marketingnya juga. Iya, jadi boleh. Bisa dihubungi di 0852 000 48854. 48854. Saya ulangi ya. Jadi langsung saja ke nomor Mbak Bella pribadi nih ya. 0852 000 48854 dan langsung dilayani sama Mbak Bellanya langsung nih, marketing merangkap koordinator program respon. Luar biasa kan? Nah, jadi buat sahabat di luar sana jangan ragu, kalau mau bertanya juga boleh ya, bukan hanya untuk ditangani saya, tapi mau konsultasi mungkin bisa ya. Iya, boleh banget. Nanti akan ada pengarahan harus seperti apa. Betul. Ya. Oke. Ini semakin lama semakin menarik nih pembicaraan kita nih Mbak Bella nih, karena tamunya luar biasa hari ini ya, sudah cantik, Masya Allah, pinter lagi ya. Saya pokoknya luar biasa hari ini. Nah, kemudian kita berbicara respon kembali nih. Tadi kan sudah layanannya seperti apa. Kendala yang dihadapi selama ini gimana nih Mbak dalam menjalankan program? Ini kan kita tahu sejak program ini berjalan dari bulan berapa Mbak? Bulan September ya? 2001 ya? Ya, 2001 sampai ke Mei 2002 ini sekitar 8 bulan ya, 8 bulan berjalan. Nah, mungkin bicara pencapaian udah pasti ada ya, progres pencapaian. Tapi di balik pencapaian itu sendiri pasti ada kendala dan hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih ke masyarakat apa saja yang menjadi kendala dan hambatan selama 8 bulan berjalannya Project Respon ini.
Kalau untuk kendala-kendala dan hambatan, alhamdulillahnya sampai saat ini sih kita masih bisa ini ya kayak. Cuman memang untuk kelompok-kelompoknya ini kan termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Rentan Nah, ya. dimana kita juga perlu koordinasi dulu, perlu izin dulu. Kalau misalnya kita mau mobile ya ke sana, nah, perlu mengumpulkan warga-warganya, orang-orangnya gitu kan. Nah, belum lagi kemarin kan sebelumnya juga terkendala dengan COVID ya, jadi kita masih belum bisa mengumpulkan orang banyak gitu, apalagi dalam satu ruangan. Itu sih Kak kalau sejauh ini. Ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa ternyata yang menjadi kendala, tapi sebenarnya bukan kendala yang berarti ya, tapi ini adalah satu ya kita bisa bilang kerikil kecil ya, di mana nanti karena kelompoknya juga yang unik ya, jadi sangat agak susah sebenarnya untuk dijangkau, kemudian terhalang juga dengan situasi saat ini di mana kita sedang berada di masa pandemi, tapi ini kan sudah mulai melandai ya, Mbak ya. Nah, mulai melandai, tapi tetap ini menjadi satu kendala yang kecil juga, dan mudah-mudahan nanti kedepannya jadi lebih baik ya, di mana bisa melakukan tatap muka sehingga mudah untuk menjangkau teman-teman yang berisiko tinggi dan susah untuk dijangkau. Kemudian tadi ada masalah koordinasi dan izin yang kadang-kadang karena ini melibatkan pihak ketiga atau pihak lainnya yang jadwal mereka juga mungkin agak sibuk sehingga sangat sulit untuk mematchkan jadwalnya ya. Jadi harus reschedule lagi kadang-kadang. Dan ini tentunya menjadi satu kendala tapi yang nggak berarti ya. Dan ini mungkin jadi motivasi ke depan menjadi lebih maju ya buat teman-teman di Respon. Oke. Nah, kalau sukses story-nya kita belum cerita ya. Karena tadi hanya progres bagusnya saja, tapi mungkin yang bisa diceritakan di sini sukses story-nya apa aja yang sudah dicapai selama ini, Mbak Bella? Untuk kegiatan kita sih yang sudah dicapai ya, untuk kelompok-kelompok itu alhamdulillah kita sudah ini ya Kak ya, alhamdulillah teman-teman yang ada di kelompok itu sudah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, baik itu mobile maupun statistik datang langsung ke klinik gitu kan. Kemudian juga kita jadi dikenal lah gitu kan, dikenal gitu karena kita membawa program ini, kenal juga oleh beberapa komunitas gitu kan, jadi masyarakat lebih tahu lagi sih baik itu klinik maupun PKBI-nya gitu. Jadi jaringannya meluas semakin lagi. luas ya. Ya wah betul. Ini jadi diuntungkan nih dengan program-program ini ya. Betul Kak. Secara target capaian layanannya meningkat. Iya betul. Tapi programnya juga tetap jalan ya, dan ini sangat menguntungkan sekali. Dimana satu kali bergerak banyak hal yang bisa didapat gitu ya. Nah tadi kita sudah bicara kendala, kita sudah bicara juga tentang pencapaian. Kita kayaknya masuk ke interaktif ya. Boleh? Karena ini pasti ada beberapa pertanyaan dari beberapa masyarakat. Satu-satu atau langsung random nih satu-satu kayaknya ya? Satu-satu. Ya, pertanyaannya adalah apa saja hal nyata yang sudah dilakukan oleh Project Respon? Kayaknya barusan disebutin ya. Tapi nggak apa-apa deh, biar pemirsa di rumah juga bisa paham. Mungkin tadi nggak denger. Silakan. Oke. Jadi apa sih hal nyata yang udah digapai nih atau yang sudah dilaksanakan sama program Respon? Yaitu salah satunya teman-teman yang ada di kelompok rentan tersebut sudah bisa mendapatkan layanan fasilitas kesehatan baik itu secara mobile maupun statistik datang ke klinik gitu Kak ya, dimana sebelumnya kan teman-teman apalagi kelompok-kelompok contoh misalnya disabilitas ya, dengan keterbatasannya kita bisa datang ke sana membawa layanan kesehatan, mereka sangat terbantu gitu Kak. Dengan jemput bola itu ya. Dengan jemput bola itu. Jadi pelan-pelan kelompok-kelompok tersebut sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan tadi gitu. Jadi sudah bisa mengcover ya kebutuhan teman-teman yang event itu kelompok disabilitas maupun kelompok yang lainnya, dan itu kalau mereka nggak bisa datang ke layanan, kita yang layanan yang dipindahkan ke rumah mereka gitu ya, atau ke daerah mereka sehingga bisa tetap terpenuhi secara pelayanannya. Kemudian ada lagi pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mendapatkan pelayanan dari Project Respon? Perasaan tadi sudah juga ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, kalau
Mungkin sedikit kita jelaskan. Nah, Mm-mm. semisal nih teman-teman yang lagi nonton itu termasuk dalam kelompok-kelompok yang tadi juga kita sebutkan. Biasanya kan kita ya awalnya kita koordinasi dulu nih sama misalnya PIC setempat gitu kan Kak. Nah, kemudian kita membuat janji kita untuk melaksanakan mobile ataupun kita menawarkan nih layanan produk dari program respon ini apa aja. Nah, nanti semisal udah disetujui, paling dari PIC itu ya bisa mengumpulkan teman-teman semua di satu tempat, kita yang bawa ke sana. Jadi tinggal menikmatilah fasilitas layanan kesehatan yang kita bawa gitu. Kalaupun teman-teman mau datang ke klinik juga bisa banget. Jadi tinggal datang. Salah satunya kalau misalnya mau berobat pakai BPJS ya tentu BPJS-nya vaskesnya di klinik Ria Kencana PKBI dulu sehingga bisa dilayani dengan BPJS seperti itu. Nah, kalau misalnya nih saya misalnya karena saya kesulitan BPJS kesehatannya di layanan kesehatan biasa. Nah, terus karena ada satu program yang mungkin bisa memudahkan saya secara pribadi, itu gimana caranya biar saya dapat pelayanan juga? Bisa Kak, jadi nanti dibantu oleh teman-teman yang di klinik, tinggal diinfokan aja sebagai bagian dari respon juga lah gitu kan, mau menerima layanan kesehatan nanti kita bantu untuk layanan klinik. Pindah layanan ya? Ya, pindah layanan. Jadi betul. Boleh, jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen pindah layanan, langsung saja ke Klinik Ria Kencana PKBI. Klinik Ria Kencana, langsung datang bawa HP Android-nya ya? Ya, HP Android. Android-nya karena nanti akan dibantu fasilitasinya oleh teman-teman di Klinik Ria Kencana PKBI Kalimantan Timur. Jadi nggak ribet sekarang ya, nggak ribet. Cuman pakai mobil JKN aja Kak. Tinggal pakai jari ya. Iya, kalau dulu kan kita harus naik angkot, datang ke kantornya, harus nunggu, dan ini sekarang sudah dimudahkan dengan hanya dengan satu jari selesai semua urusannya. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, ini dari Siva Samarinda. Pertanyaannya adalah apa alasan yang membuat Project Respon ini penting untuk dilaksanakan? Ya tadi juga kita di awal-awal juga menjelaskan ya Kak ya bahwa pentingnya program respon ini sendiri di mana kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima layanan kesehatan secara langsung itu bisa mendapatkan fasilitas melalui jembatannya adalah program respon ini gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kita memberikan layanan kesehatan lah buat teman-teman. Pokoknya ini secara menyeluruh ya kesehatannya. Betul, yang nggak bisa dibisain, yang nggak bisa datang didatengin gitu loh. Terus layanannya juga gratis. Betul. Dan ini sasarannya tidak seperti masyarakat umum ya. Karena kita tadi bicaranya ada SBBV, korban kekerasan seksual, kemudian ada ODA juga, orang dengan HIV/AIDS, ada ibu hamil, dan apa? Kalau nggak salah ada untuk ini ya, kelompok yang tidak beridentitas ya kalau nggak salah. Lupa juga sih namanya apa istilahnya gitu ya, cuman ya pokoknya ada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai identitas sendiri, bisa tetap dapat layanan tapi dengan prosedur-prosedur ya. Ya betul. Karena pasti kelompok-kelompok tersebut kan ya itu tadi pasti mereka punya PIC yang menaungi mereka gitu. Nah lewat PIC-nya itulah kita menjadi jembatan perantara untuk kita memberikan layanan kesehatan. Wah, luar biasa deh pokoknya program ini. Udah nggak diraguin lagi deh pokoknya. Jam layanannya mungkin yang belum kita bicarain, Mbak. Mbak. Betul Kak. Untuk jam layanannya Klinik Ria Kencana PKBI itu kita buka pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Wah, ini luar biasa. Kita tahu kan di luar sana layanan-layanan umumnya itu hanya jam 8 sampai jam 11 paling lambat ya. Kadang jam 10 juga udah tutup ya loket layanannya. Dan inilah keunggulan dari Respon sendiri adalah di mana yang tidak bisa diakses di tempat layanan biasanya, di Respon masih bisa gitu ya. Jadi kalau malam-malam hari pun, tapi jangan lewat dari jam 9 ya, karena kalau jam 9 nanti tugasnya beda lagi. Takutnya nanti malu dokter beda-beda lagi ya, yang nggak ada kakinya gitu ya. Serem kan? Nah, jadi ingat ya sampai jam 9 malam jangan lebih ya. Mungkin kalau jam-jam setengah 9 masih bisa ya. Masih bisa. Dan itu pun nanti akan dilayani sampai selesai, baru kliniknya tutup. Gitu ya. Nah, ini pokoknya the best deh. Tadi kita sudah bicara layanan, jam layanan juga sudah. Nah, sebetulnya sih saya pengen ngobrol lebih lama lagi nih Mbak. Tapi karena
waktu jua yang membuat kita harus mengakhiri nih, Kak. mengakhiri, tapi jangan diakhiri deh, karena kan Jangan nanti deh. ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin, ya. Mungkin saya butuh closing statement dari Mbak Bella deh untuk masyarakat apa aja nih yang perlu disampaikan, silakan. Ya. Buat teman-teman respon ya Kak, mungkin ya, teman-teman respon yang lagi nonton, kita sangat menerima dan membuka sekali layanan fasilitas kesehatan ini buat teman-teman di rumah yang memang, apalagi teman-teman yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi gitu kan. Jadi teman-teman bisa tinggal info aja mungkin ke PIC untuk kelompok-kelompok tersebut, atau bisa langsung datang ke klinik Ria Kencana PKBI, misalnya mau pindah vaskes juga bisa. Di sini salah satu keunggulan BPJS yang ada di klinik Ria Kencana PKBI yaitu dia open provider. Jadi klinik Ria Kencana PKBI ini termasuk dalam mitra Kimia Farma juga gitu kan Kak. Jadi di mana BPJS-nya itu bisa diterima secara nasional gitu. Jadi teman-teman bisa berobat di sini menggunakan BPJS maupun asuransi dan menerima layanan kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya saya nih peserta BPJS klinik Ria Kencana PKBI Kaltim, terus saya ada di Balikpapan. Betul. Dalam keadaan darurat saya bisa dong mendapat akses layanan di sana? Bisa dong. Kak. Boleh ya? Iya, boleh. Dengan layanan Kimia Farma juga ya, pastinya. Tanpa pindah vaskes lagi. Luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera pindah layanan ya. Jadi karena waktu juga yang membuat kita harus berpisah, bukan diakhiri ya, harus berpisah nih. Tapi untuk bertemu lagi di kemudian hari, ya satu pesan saya, jangan malu untuk bertanya, karena kalau kita malu bertanya kita nggak tahu apa-apa. Jadi langsung datang ke layanan klinik Ria Kencana PKBI, nanti akan langsung ditangani oleh tenaga yang profesional. Dan untuk layanan lebih lanjutnya mungkin kita nanti bisa menganjurkan teman-teman untuk bergabung di kanal Facebook Media PKBI Kaltim. Kemudian untuk Instagramnya kita punya @PKBI Kaltim. Kemudian teman-teman juga bisa menonton tayangan ini kembali di YouTube Media PKBI Kaltim New. Ya, sekali lagi ya, saya ulangi buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas atau mau tanya-tanya atau mau kepo-kepoin tentang layanan klinik Ria Kencana atau Project Respon lainnya, bisa langsung saja ke line Facebook Media PKBI Kaltim. Untuk Instagramnya ada @PKBI Kaltim. Kemudian untuk kanal YouTube-nya ada Media PKBI Kaltim New. Jangan lupa di follow dan nonton, yang sudah nonton subscribe-nya. Jadi sampai di sini saja kita ngobrol-ngobrolnya Mbak Bella ya. Terima kasih udah ngobrol dengan saya, informasinya luar biasa. Terima kasih udah diundang. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton YouTube ini. Tayangan ini saya Andi Chandra mohon undur diri, sampai berjumpa dengan kesempatan. Salam sehat.